Pemberontakan DITII merupakan pemberontakan bersifat ideologis, karena pemberontakan ini berdasarkan ideologis ajaran Islam. Pemberontakan ini berupaya menjadikan ajaran Islam sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan akhir dari pemberontakan Darul Islam ini berupaya menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi ajaran agama Islam. Pemberontakan ini dipelopori oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dengan wilayah awal Jawa Barat. Gerakan pemberontakan ini akhirnya menyebar di berbagai daerah Jawa dan luar Jawa. Jawa Tengah merupakan daerah di Pulau Jawa yang terpengaruh pemberontakan Darul Islam. Adapun tokoh Darul Islam yang berperan besar dalam gerakan pemberontakan di Jawa Tengah adalah Amir Fattah dan Kiai Somalangu. Daerah di luar Jawa mengikuti rekam jejak pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat. Adapun daerah luar Jawa yang mengikuti pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat meliputi daerah Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Dilihat dari waktu berlangsungnya pemberontakan Darul Islam, ternyata berlangsung cukup lama, sekitar 16 tahun, dari tahun 1949 sampai tahun 1965. Kartosuwiryo, sang proklamator Darul Islam, merupakan sosok pejuang pada era penjajahan Belanda. Kartosuwiryo telah mempersiapkan gagasan pembentukan negara Islam Indonesia sejak tahun 1942. Persiapan Kartosuwiryo tersebut dimulai dengan mendirikan pesantren Sufah. Pesantren yang didirikan Kartosuwiryo selain berfungsi sebagai pendidikan di bidang agama dan juga sebagai tempat pelatihan militer bagi pemuda Islam, khususnya para pemuda Islam yang tergabung dalam Laskar Pejuang Sabilillah dan Hizbullah. Pesantren Sufah juga digunakan oleh Kartosuwiryo untuk menyebarkan cita-cita politiknya tentang gagasan pembentukan negara Islam. Setelah era proklamasi, Masyumi bertransformasi dari organisasi massa menjadi partai politik. Pada masa awal kemerdekaan, Kartosuwiryo menjadi anggota partai politik Masyumi. Kartosuwiryo terpilih sebagai komisaris partai politik dan merangkap sebagai sekretaris partai politik Masyumi Jawa Barat. Ketika Republik Indonesia baru berdiri, Kartosuwiryo pernah dicalonkan sebagai Menteri Muda Pertahanan. Karena Kartosuwiryo memiliki agenda tersendiri, maka jabatan Menteri Muda tidak pernah digenggamnya. Hal itu terjadi karena Kartosuwiryo memiliki agenda tersendiri, yakni untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1947, pasca agresi militer Belanda pertama, Kartosuwiryo menyatakan perang suci melawan Belanda. Ia membagi wilayahnya dalam beberapa daerah kekuasaannya. Pembagian daerah menurut Kartosuwiryo yakni, daerah 1 adalah daerah ibu kota negara Darul Islam. Daerah kedua adalah meliputi Jawa Barat, sedangkan daerah 3 adalah penduduknya menjadi pengikut Kartosuwiryo. Penyebab terjadinya pemberontakan Darul Islam adalah penolakan terhadap hasil perjanjian Renville. Dan wujud nyata penolakannya adalah Laskar Pejuang Sabilillah dan Hizbullah menolak melaksanakan hijrah ke Yogyakarta. Jika Kartosuwiryo tunduk atas perintah pemerintah pusat, maka Laskar Sabilillah dan Hizbullah hijrah ke Yogyakarta, yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Elemen TNI dari Divisi Siliwangi tunduk instruksi pusat dan hijrah ke Yogyakarta. Konsekuensinya Divisi Siliwangi hijrah dari Jawa Barat menuju Yogyakarta, menyebabkan daerah-daerah yang ditinggalkan TNI menjadi daerah tempat berkembangnya pemberontakan Darul Islam.
Kartosuwiryo bersama pasukannya Barisan Hizbullah tetap tinggal di Jawa Barat, melakukan manuver-manuver politik untuk membentuk sebuah tatanan politik baru di daerah tersebut yang terlepas dari Republik Indonesia. Manuver politik dilakukan Kartosuwiryo sebagai upaya dari proses pendirian negara Islam Indonesia dengan dilaksanakannya konferensi di Cisayong pada bulan Februari tahun 1948. Konferensi Cisayong ini merubah arah gerakan Kartosuwiryo dari gerakan kepartaian menjadi gerakan kenegaraan. Maka Masyumi yang sebelumnya sebagai wadah perjuangan politik akhirnya dibekukan. Sejak Masyumi dibekukan, maka aktivitas politik dalam tubuh Masyumi berhenti di Jawa Barat. Maka sejak saat itu, tidak ada lagi kegiatan politik di Jawa Barat dalam kendali Masyumi. Pembekuan partai politik Masyumi di Jawa Barat, sebagai salah satu partai politik legal di negeri ini, berarti tidak ada lagi pengakuan akan eksistensi Republik Indonesia di wilayah Jawa Barat oleh kelompok Kartosuwiryo. Gerakan Kartosuwiryo dari gerakan kepartaian menjadi gerakan kenegaraan. Maka perwujudan konferensi Cisayong sebagai gerakan kenegaraan, akhirnya Kartosuwiryo membentuk Majelis Umat Islam. Majelis Umat Islam merupakan lembaga transisi, bertugas mempersiapkan semua perangkat tentang pembentukan negara Islam Indonesia. Maka lembaga Majelis Umat Islam ini berperan besar dalam persiapan lahirnya negara Islam Indonesia. Peran Majelis Umat Islam, seperti pengangkatan Kartosuwiryo sebagai imam dari negara Islam Indonesia, dan keputusan lainnya oleh Majelis Umat Islam tentang pembentukan Tentara Islam Indonesia. Menurut Kartosuwiryo, keberadaan Republik Indonesia sudah tamat. Hal itu tercermin dari ketidakmampuan Republik Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya dari rongrongan pihak penjajah Belanda. Diterimanya Perjanjian Renville oleh Republik Indonesia merupakan bukti nyata negara Republik Indonesia sudah tamat. Menurut Kartosuwiryo, harus lahir tatanan politik baru dengan ideologi yang baru pula. Indonesia dalam kekosongan kekuasaan, maka proklamasi negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus tahun 1949 dianggap sebagai jawaban dari kekosongan kekuasaan di negeri ini. Setelah proklamasi negara Islam Indonesia, dibentuklah perangkat organisasi sebagai sebuah negara baru. Hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia adalah Qonun Asasi atau hukum Islam. Dewan Syuro berfungsi untuk memberikan putusan-putusan hukum terkait problem yang timbul di lingkungan negara Islam Indonesia. Dan berbagai produk hukum yang dibuat Dewan Syuro harus dilaksanakan oleh imam negara Islam Indonesia. Dewan Syuro ini beranggotakan 7 orang mufti dan dipimpin seorang mufti. Selanjutnya dibentuk pula Dewan Imamah, bertugas sebagai dewan penasihat yang membantu tugas keseharian imam negara Islam Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia berupaya mengatasi pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat. Upaya diplomasi menjadi salah satu solusi. Muhammad Nasir sebagai pimpinan Masyumi melakukan dialog dengan imam negara Islam Indonesia. Muhammad Nasir melalui korespondensi dengan Kartosuwiryo, dengan harapan Kartosuwiryo kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Hasilnya ternyata, Kartosuwiryo sikapnya tidak berubah, untuk tetap mendirikan negara Islam Indonesia. Pemerintah pun tidak merasa putus asa untuk tetap mengadakan jalan damai untuk menyelesaikan pemberontakan Darul Islam oleh Kartosuwiryo. Maka pemerintah melalui Muhammad Nasir membentuk suatu komite pada bulan September tahun 1949.
upaya pemerintah tidak membawa hasil untuk mengembalikan Kartosuwiryo ke dalam pangkuan republik. Kartosuwiryo tetap melakukan gerakan pemberontakan sebagai manifestasi cita-cita politiknya ingin membentuk negara baru yang berdasarkan Islam. Pemerintah akhirnya melakukan operasi militer untuk menumpas pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat dengan nama Operasi Militer Pagar Betis. Operasi Pagar Betis ini, tentara melibatkan rakyat untuk mempersempit ruang gerak kaum pemberontak. Dengan pelibatan rakyat dalam operasi militer ini, tentara berupaya memisahkan rakyat dari Darul Islam. Sehingga dengan dipisahkannya rakyat dari Darul Islam, dampaknya adalah kaum pemberontak tidak lagi mendapatkan dukungan dari rakyat. Dampak yang dirasakan kaum pemberontak, setelah kehilangan dukungan rakyat, maka kaum pemberontak kehilangan pasokan moral dan logistik dari rakyat, maka sesungguhnya kekuatan kaum pemberontak sudah berkurang signifikan. Kodam Siliwangi dengan Operasi Bratayuda, sukses menangkap Kartosuwiryo tahun 1962 di Gunung Geber Majalaya, Bandung. Selanjutnya, Kartosuwiryo harus mempertanggungjawabkan petualangan politiknya secara hukum. Selanjutnya Kartosuwiryo menghadapi proses hukum, dan keputusan hukum terhadap Kartosuwiryo adalah hukuman mati. Jenazah Kartosuwiryo dirahasiakan tempat penguburannya. Pemerintah dengan sengaja merahasiakan tempat penguburan Kartosuwiryo. Alasan pemerintah merahasiakan tempat penguburan Kartosuwiryo, khawatir menjadi magnet baru bagi para simpatisan Kartosuwiryo untuk tetap menghidupkan kembali gagasan-gagasan pendirian negara Islam Indonesia. Memang ada kabar belum jelas tentang jenazah Kartosuwiryo dimakamkan di Pulau Seribu, sekitar Pulau Pramuka. Dan kabar tersebut tetap menjadi misteri sampai sekarang, sehingga kita tidak tahu secara pasti tempat Kartosuwiryo dikuburkan.